Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anggia Dian Hovifa dengan NPM 150510200073 dari kelas Rancangan Percobaan E. Di sini saya akan memaparkan mengenai tutorial SPSS dengan rancangan acak lengkap. Di sini terdapat penelitian mengenai kandungan nitrogen pada tanaman. Jadi, terdapat penelitian yang menggunakan suntikan jamur Rhizobium trifoli dan ditambah dengan gabungan dari 5 strain Rhizobium melitoti. Di sini terdapat 6 perlakuan, di mana 5 perlakuan itu merupakan penularan Rhizobium trifoli dengan salah satu strain Rhizobium melitoti, dan satu perlakuannya itu gabungan dari semua strain dengan terdapat 5 pengulangan. Nah, di sini terdapat datanya. Kemudian kita akan menggunakan rancangan acak lengkap menggunakan SPSS. Yang pertama-tama itu kita membuka dulu aplikasi SPSS, kemudian membuka variabel view. Di sini kita bisa mengisi dengan variabelnya itu yaitu ada perlakuan, ulangan, dan respon. Untuk perlakuannya ini dengan type-nya itu string, kemudian ulangan numerik, respon ini numerik. Untuk labelnya di sini sama, yaitu perlakuan ulangan, dan untuk responnya itu merupakan kandungan nitrogen pada tanaman. Untuk values-nya yaitu kita menggunakan, karena ada 6 perlakuan, di sini dengan yang perlakuan pertama itu sesuai data tadi di Excel sebelumnya, yaitu seperti ini, 3-1, 3-5, dan sebagainya. Kemudian kita masukkan ke dalam SPSS pada yang value pertama yaitu labelnya 3-1, value 2 3-5, dan seterusnya. Kemudian setelah itu yang ulangan kita terdapat 5 pengulangan. Nah, untuk ini seperti ini. Kemudian setelah variable view-nya terisi seperti ini, kita lanjut ke data view. Nah, di data view ini kita memasukkan datanya sesuai dengan tabel yang pada di Excel tersebut. 3-1 sampai gabungan, kemudian kita masukkan sampai 5 kali dengan ini ulangan pertama, terus kemudian ulangan kedua, ulangan ketiga, ulangan keempat, dan sampai ulangan kelima. Kemudian dimasukkan responnya ini sesuai dengan data yang terdapat pada Excel. Seperti ini pengulangan pertama yaitu 19,4, 17,7, 17,0, 20,7, 14,3, 17,3, dan sebagainya. Setelah datanya terkumpul semua di SPSS, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu analyze, kemudian general linear model, kemudian univariate. Yang dependent variable ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau respon yang kita dapat, yaitu kandungan nitrogen, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, fix factor ini merupakan variabel yang perlakuannya itu yang mempengaruhi. Jadi tidak dipengaruhi dengan hal lainnya, yaitu perlakuan. Nah, setelah ini kita kemudian ke model. Nah, model ini kita pakai yang custom, kemudian tipenya itu main effect, kemudian klik panah, lalu continue. Nah, setelah itu kita ke plots. Nah, untuk plots ini, perlakuan ini dimasukkan ke horizontal axis. Kemudian klik add, lalu continue.
Nah, setelah itu kita ke poshok. Poshok ini untuk uji lanjut. Kemudian ini perlakuan ini dimasukkan. Setelah itu kita untuk uji lanjutnya menggunakan LSD dan Duncan. Kemudian continue. Untuk option yaitu kita memasukkan yang perlakuan. Kemudian kita memilih yang homogen. Nah, untuk signifikansi levelnya itu kita tetap 0,05, tidak diubah. Lalu continue. Setelah itu kita oke, dan akan keluar hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya ini, sudah terdapat tabel ANOVA-nya dengan signifikannya 0,00, terus ini F hitungnya 14,371, kemudian ini mean square itu kuadrat tengah perlakuannya yaitu 169,409 dengan derajat bebasnya 5, dan ini tuh semua data yang terdapat di SPSS ini akan sama dengan data yang kita gunakan dengan cara manual, yaitu di Excel. Akan sama seperti ini. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu karena taraf signifikansinya 0,00, yang artinya kurang dari 0,05, maka berdasarkan hasil ini akan signifikan dan terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan suntikan penularan dari Rhizobium trifoli dan Rhizobium melitoti dengan hasil kandungan nitrogen pada tanaman. Dan apabila kita menggunakan manual dengan Excel ataupun menggunakan aplikasi dengan SPSS, hasilnya itu akan sama, tidak akan berbeda. Mungkin cukup sekian untuk tutorial SPSS rancangan acak lengkap dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.